Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan tentunya salam sukses buat teman-teman Muslim dimanapun kalian berada. Nah, pada kesempatan video kali ini, Bang Muslim ingin sedikit berbagi sebuah pengalaman tentang bertanam jagung seperti ini ya. Jagungnya dilakbani seperti ini. Ini tidak lain dan tidak bukan karena hama yang sangat-sangat mengesalkan kita semua teman-teman. Yaitu hama nyemot alias monyet. Nah, bisa dilihat ini adalah kenampakan lahan yang sudah ada orang-orangannya ya, walaupun tidak mirip orang, makanya disebut orang-orangan. Nah, karena kebetulan juga ini dekat rumah alias di belakang rumah, kami juga ya sudah membuat keroncongan seperti ini teman-teman. Bisa dilihat nih. Nah, keroncongannya ini kami buat dari kaleng bekas yang kami beri batu, kemudian kami pasang di atas bambu dan semacam pelepah-pelepah sawit gitu. Kemudian kami ikatkan tali sehingga bisa kami tarik kapanpun kami ada waktu, atau dibuat periode setengah sampai 1 jam sekali. Itu pasti kami kalau ada waktu itu selalu kami tarik. Nah, tujuannya apa? Supaya jika ada monyet, monyetnya lari. Namun apa yang terjadi teman-teman? Bisa dilihat ya. Nah, bisa dilihat kenampakan monyetnya seperti ini. Maaf, ini bukan monyet, maksudnya kenampakan jagung ya, kenampakan kelakuan monyetnya seperti ini nih. Bisa dilihat nih, ini adalah ladangnya yang agak ke sana dikit, dan ini masih jagungnya masih muda ya teman-teman ya. Bisa dilihat nih, ini yang masih muda juga sudah tidak luput dari gangguannya ya teman-teman ya. Sangat-sangat, aduh, saya nggak tahu lagi mau bilang apa ini monyet nih. Yang masih muda seperti ini pun sudah diganggu. Oke, karena sudah tidak tahan lagi, sudah seperti itu dikasih orang-orangan dan sudah dikasih keroncong-keroncong juga masih seperti itu, kami pun ya dengan usaha lain ya, yaitu dengan menggunakan lakban seperti ini. Ya, kami lakbani aja nih jagungnya seperti ini. Ini teman-teman ya boleh ditiru boleh tidak ya, tapi ini kami karena sudah kehabisan akal. Lagian juga kalau kita beli senjata atau senapan api ya, tembak apa ya, tembak getrukan gitu. Nah itu kalau nggak salah harganya sekitar 3 juta ya minimal, atau ada yang 4 juta, ada yang 5 juta, saya lihat di toko oren ya. Saya lihat ini jagung kenampakannya ya, kenampakan jagung hasil dari lakbanannya ini yang masih kecil, tidak kami lakban yang masih terlalu menjanten atau masih babycon. Yang kami lakban yang sudah kira-kira sudah cukup lah ya, sudah cukup berisi dikit. Kira-kira sudah sekitar 60% sampai 70%. Nah, itu yang sudah kami lakban. Kalau yang masih di bawah 50% kayaknya sayang ya kalau dilakban. Tapi ya gimana ya, saking kan kesalnya monyet mengganggu tanaman kita ya, tetap kita lakban aja semuanya seperti ini. Namun setelah berapa lama apa yang terjadi ya kita lihat saja ya yang terjadi. Ini udah hujan lagi, ya kenampakannya sudah berbeda kan. Nah, ini kenampakan jagungnya ini, lihat nih, saking jahat dan bejatnya ya, kalau saya bilang ini bejat banget nih monyet nih. Lakbannya dikoyak, maksud saya tuh lakbannya kalau lengket-lengket di tangan gitu ya agak-agak buat si monyetnya risih ya. Ternyata ya masih tetap aja tuh, masih tetap diganggu ya, masih tetap disantroni, masih tetap dimakani ya. Bahkan ini kayaknya dia kurang begitu apa ya, tidak begitu betah ya, sehingga ya bisa dilihat nih nggak terlalu ini juga sih, memang ya ada kurangnya juga sih memang, tapi nggak bisa mengatasi sampai ke titik 0% gitu ya. Tetaplah kerusakannya tetap dia buat, tapi menurut pengamatan kami setelah diberi lakban gini dia serangannya tidak begitu ganas ya, intinya serangannya tidak begitu mengganas, atau ya setidaknya dia tidak sangat dengan gampangnya ya, tidak terlalu gampang, tidak terlalu mudah. Kalau biasanya satu hari itu yang diganggu sekitar 5 sampai 10. Nah, dengan adanya lakban ini menurut pengamatan saya paling satu hari itu sekitar 2 atau 3 gitu. Kalau tanpa lakban kayaknya 10 gitu, satu hari 5 sampai 10 ya, padahal jagungnya ini cuman dikit ya. Kalau 10 dikali 10 hari aja udah 100 batang yang
punah dibuatnya, musnah. Memang monyet luar biasa ya. Yang udah dilakbanin juga masih juga diganggu. Yang tidak dipetik karena digandoli, batangnya patah seperti ini juga ya, jagungnya tidak mau besar. Atau kalaupun bisa tetap dipanen, sudah tidak manis lagi biasanya kalau sudah tumbang seperti ini. Pokoknya ini udah tindakan terakhir lah. Mungkin ini ya karena sudah terlanjur tanam, ya mau bazir juga ya kalau dibuang. Jadi ya terpaksa kita lakukan seperti ini. Rencananya sebenarnya mau diracun sih. Tapi kalau diracun rasanya aduh gimana ya, tanamannya diracun belum tentu dimakan. Ya tetap mau bazir, serba salah. Mau beli tembakan juga harganya mahal, 4 jutaan, 3 jutaan. Tapi ya gitu. Kita beli tembakan paling jual jagungnya ini nggak sampai 2 juta. Beli tembaknya 4 juta. Nombok 2 juta ya. Jadi untuk mengantisipasinya ya kami menggunakan cara yang kami rasa cukup sederhana ya, seperti ini ya. Oke, ini mungkin dapat menjadi pertimbangan buat teman-teman aja lah ya. Buat teman-teman mungkin bisa menjadi pertimbangan. Nah, oke, untuk kondisi saat ini adalah kondisi jagungnya ketika sudah dipanen ya. Ini sebagian besar sudah dipanen, ini tinggal sisa-sisa saja. Saya hanya ingin mendemokan dan menunjukkan jagungnya ini setelah dilakban. Mungkin timbul pertanyaannya, apakah masih tetap bisa normal buahnya? Nah, gitu ya. Nah, ini langsung aja. Ini saya praktekkan cara memetiknya. Ini ada tadi menggunakan gunting. Nah, kali ini menggunakan pisau cutter ya. Karena kan nggak mungkin juga kita membukain dengan tangan kosong. Nah, ini contoh yang sudah dilakbanin. Seperti ini ya, penampakannya memang tidak bisa mulus. Hijau. Jadi warnanya agak pucat, keputih-putihan gitu, seperti itu. Oke, bisa dilihat ya. Nah, ini kita unboxing ya, atau kita buka saja. Nah, ini dua jagung aja ya, nggak usah banyak-banyak. Kita buka saja, dan ternyata seperti ini ya. Dan hasilnya seperti ini. Mungkin ya memang jagungnya tidak terlalu besar, memang, tapi ya tetap tidak bisa kita makan lah, tidak mubazir intinya. Ya, tuh masih tetap bisa dimakan dan rasanya alhamdulillah masih tetap manis. Oke. Dan ini setelah dipanen dan kami memang serba dilema juga sih. Ini labannya kemarin tuh untuk areal sekitar satu rantai atau 400 meter persegi itu nggak sampai satu rantai sih. Itu sudah menghabiskan 3 gulung lakban. 3 gulung lakban kalau satunya 15.000 berarti sudah 45.000, sudah 50.000. Belum lagi nggak ada waktunya. Aduh, memang ya sehingga kami kayaknya tidak melakukan lakban lagi ya untuk jagung di ronde kedua ini seperti ini. Tapi aduh, baru juga selesai panen yang di situ, belum sampai 1 hari, jagung yang ronde keduanya ini sudah diserang seperti ini. 1 hari aja udah 5 lebih yang dimusnahkan sama si monyet-monyet biadab itu. Ya, jadi tapi ya mau gimana lagi, kayaknya ini akan libur dulu ya tanam jagungnya, libur dulu, mungkin akan tanam yang lain, nggak tahu apa nanti, apakah kacang panjang atau kacang tanah atau apalah, atau terong ya, nggak tahu juga karena kayaknya kapok ya nanam seperti ini, dijajah sama monyet. Ini udah siap-siap aja nih, yang ronde kedua ini udah siap-siap aja nih, padahal udah berisi ya, udah cukup berisi ini kalau kita lihat. Dan begitulah ya teman-teman ya, semoga menjadi inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.